Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Quba yang berbahagia, mengawali prosesi kegiatan khutbah pada hari ini, hari kelima di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2025 Masehi. Al-Khatib terus mengingatkan, mengajak sekaligus menghimbau, khusus kepada diri Al-Fakir Khatib sendiri maupun kepada saudaraku jamaah kaum muslimin dan mukminin. Marilah terus kita meningkatkan amaliyah ibadah kita sebagai sebaik-baik perbekalan, sebagaimana pesan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan menuju negeri akhirat adalah nilai-nilai ketakwaan. Dari sekian banyak nilai ketakwaan yang berkelindan dengan keutamaan hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, tiada lagi yang seraya kita harus habiskan hari ini khususnya untuk membasahi lisan kita, membaca salawat keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pentingnya mempelajari ilmu faraid. Itulah topik yang akan disampaikan oleh khatib pada kesempatan khutbah kali ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ilmu yang pertama kali akan dilupakan adalah ilmu faraid. Dan salah satu ilmu yang akan pertama kali dicabut oleh Allah dari muka bumi ini adalah ilmu faraid. Sampai Rasul mengingatkan, datang dua orang berseteru, ribut, parasya, mencari siapa yang akan mampu menyelesaikan urusan permasalahan warisannya. Tidak diketemukan seorang pun yang mampu menyelesaikan urusannya. Sampai Rasulullah pernah bersabda, kata Rasul, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidha wa'allimuhan nas fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Kata Rasul, wahai Abu Hurairah, pelajari oleh engkau ilmu faraid. Kemudian ajarkan ilmu faraid kepada orang-orang. Karena ilmu faraid nisful ilmi, separuh daripada ilmu agama. Bahkan ilmu faraid, kata Rasul, adalah ilmu yang akan dilupakan. Dan ilmu faraid adalah ilmu yang tercerabut pertama kali dari muka bumi. Karena orang
sudah tidak mempedulikan lagi batasan dan hukum-hukum Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari datang istri sahabat mulia, istri Sa'ad bin Rabi radhiyallahu taala anhu. Sang istri ini dengan membawa kedua putrinya yatim. Kedua putri ini adalah putri dari Sa'ad bin Rabi. Kemudian seraya mengadukan urusan permasalahan warisan kepada Rasulullah. Kata istri Sa'ad bin Rabi, "Ya Rasulullah, saya adalah istri sahabat engkau, Sa'ad bin Rabi, yang dia pupus ikut perang Uhud bersama engkau. Insya Allah beliau syahid. Ini kedua putri yang dibawa adalah anak yatim, putri-putri beliau, dan tentu putri kami. Ada apa engkau datang kemari, wahai istri Sa'ad bin Rabi?" Paman daripada kedua putri ini, atau saudara laki-laki dari Sa'ad bin Rabi, telah merampas seluruh harta warisan anak-anak yatim ini, sehingga tidak menyisakan harta sedikit pun. Kemudian Rasul yang mulia setelah mendengar keluhan ini, pengaduan ini, beliau tidak memberikan solusi. Beliau hanya mengatakan, "Wahai istri Sa'ad, mudah-mudahan Allah segera menurunkan jawabannya." Tak lama kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain. Abaukum wa abanaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Setelah turun ayat ini, kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat, sampaikan hukum terkait warisan istri Sa'ad ini, dan engkau segera menemui saudara laki-laki Sa'ad. Bergegaslah utusan ini menyampaikan hukum terkait pembagian warisan kepada pamannya kedua putri tadi atau saudara laki-lakinya Sa'ad bin Rabi. Ketika sampai di rumah Sa'ad bin Rabi atau saudaranya, utusan Rasul mengatakan, "Ittaqillah, wahai sahabatku, bertakwalah kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah, karena engkau telah melakukan kezaliman. Telah turun ayat waris terkait pembagian harta pusaka yang menimpa saudaramu, yaitu Sa'ad bin Rabi." Kata ayat ini, Rasul mengatakan, untuk kedua putri Sa'ad bin Rabi, beri 2/3 harta pusaka. Adapun untuk istri Sa'ad bin Rabi, berikan 1/8. Adapun sisanya, silakan dimiliki oleh engkau sebagai saudara laki-lakinya Sa'ad bin Rabi. Kemudian setelah itu ditunaikan hak-hak waris seperti itu. Saudaraku, ketahuilah Allah yang langsung memberikan solusi terkait problematika warisan. Ketika Allah turunkan ayat salat, Allah cukup turunkan ayat aqimus shalah, dirikan salat. Rincian, detail tentang praktek salat, apalagi rukun, syarat dan macam-macam lainnya, Rasul yang merincinya. Allah tidak ikut bagian. Ketika Allah turunkan ayat zakat, demikian sama seperti ayat salat, hanya global, rincinya oleh fatwa-fatwa ulama dan hadis-hadis Rasul, tapi tidak berlaku tentang pembagian harta pusaka. Rasul hanya sedikit memberikan penjelasan
Bahkan para ulama pun nyaris tidak ada ruang ijtihad kecuali cuma sedikit saja. Tapi Allah yang langsung mengatur pembagian harta pusaka. Kenapa? Karena saking pentingnya urusan ini. Oleh karena itu, mari kita ikut ambil bagian. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada orang yang rela memberikan ilmu kepada kita. Bergegaslah untuk mempelajari ilmu warisan ini. Karena beberapa hal. Pertama, ketika seseorang mempelajari ilmu waraid atau ilmu warisan, maka dia tengah menunaikan yaitu perintah Allah. Sampai ketika Allah turunkan ayat-ayat waris, mulai ayat ke-7, ayat ke-11, ayat ke-12, ayat 176 dari surat yang sama, surat An-Nisa, Allah kirimkan pesan. Dalam ayat ke-13, apa kata Allah? Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Kata Allah, semua urusan tentang warisan aku yang mengaturnya. Itu adalah hududullah, aturan-aturan Allah. Siapa yang mentaati aturan-aturan pembagian warisan menurutku, kata Allah, maka dia telah disiapkan surga yang balasannya luar biasa, indah dan nikmatnya. Tapi ingat, ayat berikutnya, ayat 14, Allah memberikan warning, peringatan. Apa kata Allah? Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang tidak mau atau dia menentang hukum-hukum warisan, atau dia sama sekali melecehkan itu, bahkan menentangnya, lebih merasa bahwa hukum positif atau hukum adat itu lebih adil misalnya, hati-hati. Saya ingatkan, hati-hati. Ayat ini memberikan ancaman keras. Apa kata Allah? Barang siapa yang melecehkan hukum-hukum aturan waris terkait yang Allah telah tetapkan, siap-siaplah masuk ke dalam api neraka yang sangat mengerikan dan menghinakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kecintaan, keinginan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang luar biasa ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari ilmu waris, apalagi kita bisa untuk mengamalkannya. Yang pertama, kita mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan anjuran Rasulullah. Yang kedua, maka kita insya Allah akan membagi harta pusaka di kerabat kita, di keluarga kita, dimungkinkan sebagaimana hak-hak yang ditunaikan menurut ilmu faraid. Artinya ada keadilan di sana. Yang ketiga, insya Allah meminimalisir konflik terjadinya perebutan warisan. Padahal itu sama sekali akan memutuskan tali kekerabatan, tali silaturahmi, tali persaudaraan. Bahkan ada kasus, banyak sekali, saya ingatkan, banyak sekali kasus yang terjadi pembunuhan gegara rebutan warisan. Satu dari sekian kasus ini, tahun 2025, di bulan Mei, tanggal 10, ada satu kabar yang sangat mengerikan kepada kita. Seorang berinisial F, umur 53 tahun, tega menghabisi nyawa kakak kandungnya yang berinisial N, usia 63 tahun, di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Ketika ditanya oleh polisi, ternyata kabar mengejutkan, mereka rebutan harta warisan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari ilmu faraid yang penting ini, supaya kita bisa menunaikan hak-hak dan juga menghindari kesalahan pembagian harta pusaka yang berakibat kezaliman. Nauzubillah, jika disebabkan kezaliman itu akhirnya kita celaka di akhirat, wal iyazubillah. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Laki-laki
memiliki hak waris dari orang tua dan kerabat yang meninggal. Demikian kaum perempuan, termasuk anak-anak kecil. Saya ingatkan, wanita termasuk anak-anak kecil dalam pandangan hukum Islam berhak menerima warisan dari yang meninggal pihak orang tua ataupun kerabat mereka. Demikian itu adalah aturan Allah, baik kecil maupun besar. Allah yang mengaturnya. Aqulu qouli hadza li wa lakum fastaghfirullahal adzim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagai akhir dari khutbah ini, sebelum penutup doa, jika terjadi akan membagikan harta pusaka, maka bagilah secara islami, karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ketika sudah hak-haknya ditunaikan, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Imma 1/2, imma 1/4, imma 1/3, atau 1/6, atau 1/8, atau 2/3, atau dia kebagikan asobah atau asobah. Sisanya umpamanya. Kemudian setelah mereka tahu masing-masing ahli waris, hak-hak masing-masing, tiba-tiba misalnya saudara laki-laki bermusyawarah di antara mereka ingin ada kesamarataan dengan saudara wanitanya, itu tidak ada masalah. Sekali lagi, tidak ada masalah, dibolehkan. Yang tidak boleh itu pembagian warisan langsung dibagi rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Itu adalah kezaliman. Saudara ingatkan, hati-hati, jangan sampai meremehkan tentang aturan-aturan ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.